Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam video kali ini guys, gue akan berbagi ke kalian nih guys, apa sih property inspection itu guys. Nah, tonton setelah yang satu ini. Nah, kalau di video yang sebelumnya guys, gue ada share ke kalian tuh guys tentang bagaimana cara sewa tempat tinggal di luar negeri atau New Zealand ya guys ya. Nah, dalam video kali ini gue akan bahas apa sih itu property inspection ya guys ya. Jadi gini guys, kalau kalian sewa tempat tinggal di luar negeri atau dalam hal ini New Zealand ya guys ya, itu landlord atau yang punya rumah itu bakalan ngadain yang namanya routine property inspection ya guys ya. Nah, routine property inspection ini guys, itu sebenarnya diadakan untuk kebaikan kedua belah pihak ya guys ya. Jadi nggak hanya menguntungkan landlordnya guys, tapi juga sebenarnya menguntungkan kita juga sebagai tenant gitu guys. Nah, kok bisa guys? Karena gini nih guys, ya namanya rumah ya guys ya, kita sewa. Kan bisa juga tuh guys, ada kayak misal ada yang bocor gitu guys. Nah, itu juga bakal diperiksa sama si landlord guys. Atau misal ada lampu yang konslet gitu guys, lalu udah kita ganti lampunya nggak nyala gitu guys, lampunya waktu kita pasangin lampu yang baru gitu guys. Nah, itu cablingnya kan mesti dibenerin tuh guys. Nah, itu yang benerin siapa? Bukan kita guys, tapi adalah landlord kita gitu guys. Oke, jadi apa aja sih yang perlu dipersiapkan ya guys ya untuk property inspection guys. Nah, kalau property inspection gitu guys, gue bisa rekaman ke kalian untuk bersihin semua guys. Jadi kalau waktu di inspection itu guys, supaya landlord kita tuh happy guys, itu kalian harus bersihin semua tuh guys. Misal kayak kamar mandinya gitu guys, jangan sampai nanti waktu di inspection kok kotor banget gitu guys. Nah, kalian mesti bersihin dulu tuh guys, jadi supaya sparkling clean gitu guys ya. Ya sebenarnya nggak usah bersih banget tuh juga nggak apa-apa, pokoknya jangan kelihatan kotor gitu lah guys. Jadi gini guys, property inspection ini guys, itu kalau untuk rumah baru biasanya tuh landlord tuh bakal nggak inspection tuh setiap 6 bulan ya, setiap 6 bulan bahkan setahun sekali gitu guys. Tapi kalau untuk rumah-rumah yang lama guys, itu landlord bakal lebih sering-sering lagi nggak inspection, biasanya sih sekitar 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan landlord tuh bakal datang untuk inspection nih, rumahnya tuh beneran kita rawat nggak dan lain sebagainya, atau ada kerusakan nggak gitu guys. Di sini gua ada siapin nih listnya tuh guys, kira-kira apa saja sih yang bakal dicek sama si landlord. Yuk langsung kita lihat bareng-bareng nih guys. Nah, di sini ya guys ya, ini di sini ada inspection checklistnya nih guys. Nomor 1 tuh guys, apakah ada kebocoran tuh di bawah sinknya tuh guys. Nah, ini biasanya si landlord nanti akan foto guys, atau property manajernya tuh guys. Terus tuh ada nggak kebocoran di kamar mandi gitu guys, tuh dicek juga sama dia ya guys ya. Terus ada nggak nih bocor-bocor di shower gitu guys. Kalau ada nih guys, kalian juga bisa centang ya gitu aja guys. Nanti si landlord bakal benerin tuh guys. Karena kan kalau untuk perbaikan rumah itu bukan tanggung jawab kita sebagai tenant guys, tapi adalah tanggung jawab landlordnya gitu guys. Terus tuh ada nomor 4 tuh, ada nggak kebocoran di tempatnya washing machine. Meskipun ya guys ya, kalau rumah yang kita sewa itu adalah unfurnished, itu kan mesin cucinya kan punya kita sendiri tuh guys. Tapi si landlord tuh bakal cek koneksi untuk saluran air masuk dan air keluarnya dari mesin cucinya itu tadi guys, itu ada kebocoran enggak gitu guys. Lalu tuh dicek juga tuh sama landlordnya tuh guys ya, ada bocor enggak tuh air panasnya tuh guys, ya atau enggak tuh. Kalau enggak ada ya kalian tinggal centang aja yang not applicable tuh guys, NA itu guys. Terus ada enggak bocoran di belakang toilet gitu guys, belakang klosetnya tuh guys ya. Nah, ini juga ada bocor enggak dari roof ke ceiling, misal roofnya terus nanti ceilingnya tiba-tiba netes-netes gitu guys. Wah, ini juga kita bisa centang di sini tuh guys, kalau misal nanti ada bocornya tuh guys. Terus karpetnya ada yang sobek enggak gitu guys, biasanya si landlord nih cek juga tuh guys. Atau karpetnya ada stain enggak tuh guys, misal kita numpain kopi ceprot gitu guys. Wah, oh no. Kalau kita nyewa rumah juga kita harus nyewanya dengan ini ya, bertanggung jawab ya guys ya, dan dengan bijak ya makanya ya guys ya. Jangan asal-asalan, meski bukan rumahnya yaudahlah gue pakai nih, rumahnya terserah kan gue udah bayar. Nah, jangan kayak gitu juga guys. Karena gini guys, kita waktu nyewa rumah itu kan ada juga yang namanya bond tuh guys. Nah, apa sih bond? Bond itu dia adalah biasanya tuh 3 sampai 4 kali dari
biaya per minggu rentalnya berapa tuh. Misal rentalnya 500 tuh bayarnya tuh guys. Berarti bond kita biasanya kali 4 dari 500 itu guys. Nah, bond ini itu adalah uang jaminan yang kita titipkan ke tenancy services guys. Jadi nanti kalau misalnya kita move out, karpetnya ada stainnya atau ada sobek, itu biasanya si landlord bisa aja motong dari bond kita gitu guys. Oh, misal dipotong kayak 500 gitu guys untuk ganti karpetnya semuanya ini gitu guys. Misal kayak gitu guys. Jadi bondnya yang harusnya 500 kali 4 $2.000 kita terimanya potong 500 jadi tinggal 1.500 gitu guys. Kan sayang tuh guys. Iya kan guys. Oke, kita lanjut nih guys. Nomor 9 ya. Ada nggak PowerPoint yang faulty? Misal kita colok tapi ternyata nggak nyala gitu guys. Nah, ini juga bisa kita laporin sama landlordnya ya guys ya. Ada nggak lampu yang mati nih? Nah, di sini juga ada ini ya, kecuali lampu yang memang putus gitu ya atau mati ya. Jadi lampu itu kalau misal lampunya putus mati karena tua atau apa tuh juga kita harus ganti. Karena kita waktu move in kan lampunya nyala semua tuh guys. Waktu kita move out juga lampunya harus nyala semua. Kecuali nih kabelnya konslet. Misal lampunya udah mati kan, kita ganti lampu yang baru masih mati gitu guys. Nah, itu landlordnya yang mesti panggilin electrician untuk benerin cablingnya gitu guys. Lalu di sini nih guys, nomor 11 ya, ada nggak tuh fault di bagian kompor atau oven atau grill dan lain sebagainya tuh. Lalu nomor 12 tuh, ada nggak pintu atau jendela yang nggak secure ya guys ya. Kalau misal ditutup ternyata nggak kencang atau masih buka dikit nggak bisa di lock. Nah, itu kalian tinggal laporin di sini itu guys. Terus nomor 13 nih, misal ada masalah dengan talangnya gitu guys atau pipa air yang ke bawah tuh, kalian juga bisa nih laporin di sini nih. Lalu kita lanjut nomor 14 tuh, ada nggak tuh tangga atau railing yang nggak secure gitu guys. Misal handle-nya untuk tangga agak wobbly gitu guys. Nah, itu kalian bisa laporin di sini tuh guys. Nah, lalu misalnya ada nggak nih kayak kayu yang membusuk di decknya gitu guys. Kan iklim di sini tuh 4 musim ya guys ya. Jadi ada dari summer, lalu autumn, winter, dan juga spring. Itu kan kayu itu kan kadang kan misal kena basah, dingin, panas, kering gitu kan lama-lama kan bisa busuk tuh guys. Nah, itu bisa dilaporin di sini juga tuh guys. Terus ada nggak pagar atau ini tembok-tembok yang nggak secure gitu guys. Tapi ingat ya, kalau misal tadi ya nggak ada, ya kalian tinggal centang aja not applicable gitu guys. Dan formatnya ini tuh sebenarnya juga beda-beda gitu guys, bisa beda-beda antar landlord ataupun property manager yang lain gitu guys. Itu beda-beda ya guys ya. Misal ada nggak nih lantai yang rusak, terus ada fly screen-nya misal ada kayak itu loh guys, kayak ram nyamuk tuh loh guys. Tuh yang itu misal ram nyamuknya tuh misal sobek tuh bisa lapor di sini. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu aja guys. Ada yang ngehalangin properti yang bisa danger nggak tuh. Jadi semua pokoknya dicek di sini semua tuh guys. Misal ada bagian surface di driveway itu tempat parkir, tempat jalan masuk ke propertinya guys. Itu kalau misal ada yang rusak atau misal ada pothole-nya tuh tinggal laporinnya aja di situ. Terus blinds ini misal tuh baik semua enggak atau ini ada semua tuh dicek semua ya guys ya. Kalau ada poolnya tuh misal rumahnya ada kolam renangnya tuh ada enggak yang di concern atau yang kalian khawatirkan gitu guys ya. Terus ada smoke alarmnya enggak guys. Nah, smoke alarm ini guys kalau di New Zealand untuk rumah-rumah yang disewakan itu biasanya ada guys. Jadi ini termasuk persyaratan dari New Zealand Housing juga ya guys ya. Jadi misal smoke alarmnya tuh nggak fungsi atau nggak ada, ya kalian tinggal minta aja smoke alarmnya nggak ada atau nggak operasional gitu guys. Nah, di sini tuh juga ada yang namanya ini ya guys ya, healthy home standard ya guys ya. Jadi healthy home standard ini tuh termasuk apakah rumahnya itu sirkulasinya udaranya tuh lancar nggak, lalu misal rumahnya itu misal terlalu lembab atau terlalu dingin enggak, itu juga ada semua standarnya tuh guys. Jadi rumah-rumah atau properti-properti yang disewakan di New Zealand itu pasti sudah memenuhi standar healthy home ya guys. Jadi rumahnya itu pasti ditinggalin tuh nggak bikin asma dan lain sebagainya, itu karena semua sudah dicek ada standarnya semua ya guys ya. Kalau rumahnya nggak memenuhi standarnya itu tadi guys, itu biasanya nggak boleh disewain gitu guys. Lalu kita lanjut nih nomor 24 nih, sudah dites nggak nih smoke alarm yang seperti yang gue bilang tadi tuh. Itu kalian bisa pencet aja kayak tit gitu. Kalau misal dipencet masih bunyi, berarti masih hidup. Kalau ada fireplace-nya untuk penghangat itu guys, untuk bakar kayu, penghangat di musim dingin, itu udah dibersihin belum gitu guys. Nah,
Lalu nih guys, kalau misal ada maintenance yang kira-kira dibutuhin, kalian juga bisa tulis di situ tuh guys. Lalu kalau misal ada yang kalian jawab iya nih, yang butuh, ada yang bocor, ada yang kalian concern, kalian tinggal tulis aja note-nya di situ gitu guys. Nah, jadi terus tinggal tulis alamatnya di situ dan kalian kasih tanda tangan gitu guys. Nah, jadi kira-kira seperti itulah untuk rutin property check-nya ya guys ya. Walau rutin tenancy inspection ini tuh ada guys, tapi kalian nggak usah khawatir guys, karena semuanya itu diatur di Tenancy Services New Zealand ya guys ya. Jadi di government itu udah ada peraturannya juga tuh guys. Jadi landlord itu harus memberikan ini guys, namanya quiet enjoyment ya guys ya. Nah, apa sih quiet enjoyment itu? Quiet enjoyment itu adalah supaya tenannya tuh bisa merasakan kedamaian, kenyamanan, privacy. Karena gini guys, waktu kita nyewa properti ya guys ya, itu secara tidak langsung tuh propertinya tuh menjadi hak dan tanggung jawab kita gitu guys, sepenuhnya guys. Jadi kita sebagai landlord pun itu nggak bisa langsung datang ke rumah, nyidak tiba-tiba gue mau property inspection sekarang ini juga, nggak bisa itu guys, karena kita harus ngasih notice 2 minggu sebelumnya. Nah, oleh sebab itu guys, seperti yang gue bilang tadi ya guys ya, kalau kalian sudah dikasih notice 2 minggu sebelumnya bakal ada inspection, ya kalian bersihin lah semua rumah itu guys. Jadi waktu landlordnya itu datang, mereka happy gitu guys. Oh, tempatnya bersih, oh tempatnya kalian sewa tuh wow, sparkling clean dan beneran dirawat gitu guys. Jadi landlordnya juga happy gitu guys. Nah, ini kalian kalau mau baca lebih tentang quiet enjoyment nih, hak kita tuh apa aja, itu kalian bisa baca di sini nih. Gua kasih di URL-nya di layar ya guys ya. Tuh. Jadi kayak gini nih guys. Tuh, ini kewajiban kita sebagai landlord. Jadi pastikan maintenance harus tanggung jawab kita gitu guys. Dan ingatlah, ini lagi nih guys, seperti yang gue bilang ya guys ya tadi ya, ini tuh adalah rumahnya si tenan gitu guys, kalau udah disewa ya guys ya. Jadi harus respect privasinya tenan itu guys. Ketahuilah dan bagaimana dan kapan bisa masuk ke rumahnya tenan itu guys. Yang jelas harus ngasih notice. Jadi nggak boleh langsung landlord tuh ngelabak langsung sidak dadakan gitu, nggak boleh guys ya. Kalau misal tenan nih guys, kalian ya jangan bikin too much noise gitu guys, misal ganggu tetangga gitu juga nggak boleh itu guys. Oke, kalian bisa baca langsung di sini aja tuh guys, gue kasih linknya. Jadi kalian kalau misal ada rutin property check, kalian nggak perlu takut atau nggak perlu khawatir gimana guys, karena itu adalah baik untuk kedua belah pihaknya ya guys ya. Bahkan nih guys, di sini sebenarnya gue juga pengen share juga buat teman-teman di Indonesia yang mungkin ngontrakin rumahnya gitu guys. Nah, itu supaya kalau bisa diadain juga tuh guys rutin inspection kayak gini tuh guys. Jadi kalau misal kalian punya rumah terus kalian kontrakin tuh rumahnya tuh guys, nggak cuman sembarang langsung dikontrakin aja guys, tapi kalian juga mesti ngecek juga guys. Ada baiknya ngecek tuh guys, supaya rumahnya hancur nggak gitu guys, disamain gitu guys. Nah, jadi memang penting ya guys ya untuk rutin inspection ini tuh guys. Jadi seperti itulah guys yang mungkin bisa gua share tentang rutin property inspection ini ya guys ya. Jadi gimana tuh? Buat kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah guys. Nanti untuk pertanyaan kalian yang menarik guys, akan gua bikinin video khusus buat kalian tuh. Nah, jadi jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.